warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dumateng sedaya para bapak, ibu, jamaah salat maghrib ingkang dimulyakaken dening Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Wonten kesempatan dalu menika, alhamdulillah kula njenengan monggo di awal bermajelis kita hadiraken rasa syukur dumateng Allah Jalla wa Ala remana kula njenengan ugi mboten kesupen terus kita mboten bosen untuk menyenandungkan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Keranten begitu banyak nikmat Allah sehingga wonten kesempatan menika Allah Ta'ala izinkan, mugi Allah tolong kula jenengan saged hadir di tempat yang mulia ini. Mugi-mugi mawon Allah Ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kula lan jenengan sedaya saged terus ibadah kalian istiqomah lan saged menyempurnakan ibadah kula jenengan sedaya. Allahumma amin. Nomor kali sholawat ugi salam mugi-mugi mawon senantiasa terus terlimpahaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan sedaya kaum muslimin ingkang terus menyebarkan ugi mengamalkan sunah-sunahipun. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, wonten pembahasan dalu menika kita melanjutaken maos kitab Al-Adabul Mufrad nyampe teng pembahasan 57. Ini ku babun ia bada'u bil jar, bab memulainya atau memulai kepada tetangga. Artinya ketika kita menginginkan untuk memberikan sesuatu, maka mulailah dengan tetangga kita. Jamaah ingkang dimuliakan dari Allah, teng menika kitab qala Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mugi-mugi Allah merahmatinya dawuhaken ngeten. Hadatsana Muhammad ibnu Minhal qala hadatsana Yazid ibnu Zurai qala hadatsana Umar ibnu Muhammad an abihi an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Niki hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 104, dan hadis menika disahihaken dening para ulama. Ugi ternyata hadis menika disebutkan teng Sahih Bukhari, teng Sahih Muslim, dugi jalur Umar bin Muhammad, dugi bapake, dugi ibni Umar. Dados Imam Bukhari teng Adabul Mufrad mendapatkan hadis menika dugi Muhammad bin Minhal. Beliau berkata mendapatkan dari Yazid ibnu Zurai,
Beliau meriwayatkan atau mengabarkan kepada kami Umar bin Muhammad an abihi, dari bapaknya. Kata para ulama, dia adalah Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar. Yang kemudian Muhammad bin Zaid ini mendapatkan dari Ibni Umar. Qala, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dahwakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril menika senantiasa terus berwasiat dumateng kula Rasul Nabi, supadoso kula niki sae kali tangga, terus berwasiat tentang masalah tetangga, hingga kula nyangka menawi tangga niku angsal warisan. Saking seringe napa Jibril terus berwasiat. Keranten jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, kula njenengan sampun paham bilih tiyang niku menawi kepingin angsal wasiat kan harus orang terdekat dari sinten? Mayit. Apunten, menawi wonten tiyang sing pejah, misalkan bapak sangat pejah, kan tiyang-tiyang terdekat yang dapat napa? Warisan. Nggih. Sinten? Ibu, anak dan seterusnya. Lah, seolah-olah ngoten, karena tetangga menika merupakan orang yang dekat dengan kita, seolah-olah seperti nama istri, anak-anak yang ditinggal mati oleh siapa? Suami atau bapaknya yang mendapatkan warisan, seolah seperti itu, karena saking dekatnya mereka. Meskipun dia ngoten hubungan oleh si mayit ngoten, ini seolah-olah ya sampai Nabi menyangka tetangga menika dapat warisan. Nggih, keranten seringnya Jibril berwasiat supados napa? Nabi alaihi salatu wasallam saya kali tangga. Terus wasiate masalah tetangga. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggih terus para ulama fal jaru muqaddamun ala man siwahu bil birri wal ihsani. Tetangga itu lebih didahulukan dalam kita berbuat baik kepadanya, berbuat ihsan kepadanya daripada yang lain. Artinya menawi jenengan mohon maaf kenal dengan seseorang satu kampung gitu kan, tapi sing sampai kenal waduh, terus tonggo sampean wonten sing ide, maka yang lebih berhak kita untuk berbuat baik, yang lebih utama kepada siapa? Yang lebih dekat, itu tetangga kita. Meskipun sedaya kedah disaini, sedaya kaum muslimin kedah kita hendaknya berbuat baik kepada mereka, cuma lebih diutamakan, lebih didahulukan menawi tiyang sing celak griyane kali kula jenengan. Niki jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus inilah perhatian Islam dumateng tangga. Ngantos terus Nabi Jibril menika terus wasiat dumateng kula masalah tetangga, seolah-olah tangga niku angsal warisan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teng hadis berikutipun. Niki hadis nomor 104, kita masuk hadis 105. Ini menunjukkan amalan para sahabat yang perhatian dengan petunjuk Nabi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah dawuaken haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Daud ibnu Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibni Amr. Ini pun Imam Bukhari meriwayatkan menika dugi Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Annahu tubihat lahu syatun.
Sesungguhnya beliau niku Abdullah bin Amr itu nggak ada kambing jemaah. Terus kambing ini disembelih. Kambingnya disembelih. Jadi yang Jawa bilang apa kambing ini? Terus Nggak tahu halus? Mendo lah. Nggak tahu halus itu. Mendo. Mendoe disembelih. Faja'ala yaqulu li gulamihi. Mongko Abdullah bin Amr wau tanglet dumateng khodami, dumateng pembantune. Ranten sampun pirsa bilih mendoe di sembelih. Kan namine tiyang nek ada mendo kan di Semarang to jenengan gak ada ayam pinten? Songo misalkan. Kalau situ kinten yen apa? Digoleki bahkan ketika ayamnya nggak pulang aja ketahuan kadang soalnya sama dipirsani terus. Lah menika mendoe Abdullah bin Amr itu disembelih. Terus beliau tanglet teng gulami nggih teng pembantunipun. Niki lihat bagaimana beliau terus pun beliau niki perhatian kali tonggo. Ahdaita li jarinal yahudi. Ahdaita li jarinal yahudi. Hei, apa to awakmu wis ngekei hadiah nang tonggo Yahudi itu? Apakah kamu sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul keranten kula niki nate pireng bilih Rasulullah niku dawuhaken ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ayat tadi. Kenapa saya bertanya itu? Karena kula nate kepireng bilih Nabi dawuhaken Jibril menika terus menerus berwasiat dumateng aku terus Rasul tentang tetangga. Hampir seolah-olah tetangga menika angsal warisan. Nah, niki jamaah yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ungkapan sahabat Abdullah bin Amr menika ahdaita li jarinal yahudi, maksudnya apa? Hal a'taita syai'an min lahmi syati al-madbuhati li jarinal yahud. Awakmu itu wis ngekei daging ta nang tombe dhewe Yahudi. Jadi itu jamaknya dimaksud. Apakah kamu sudah memberikan hadiah sama dia daging mendo? Meskipun itu dia yang keranten kata-kata jar dalam ucapan Nabi Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Tetangga di sini apa? Umum. Tetangga itu umum. Karena tetangga itu wonten sing muslim nggih derek. Wonten sing muslim wong liya. Wonten sing non muslim. Lah ngoten to? Maka di sini sifatnya jar. Yasmalul muslim wal kafir wal abid wal fasik wal rahim wal ba'id. Ila ghairi dzalik. Jadi di sini kata-kata tetangga itu bisa masuk muslim, bisa masuk tiang kafir, bisa masuk tiang ahli ibadah, bisa masuk tiang sing fasik, bisa masuk tiang sing ada hubungan rahim, utawi tebih. Pokoknya tonggo. Dan tonggo di sini mboten milih-milih. Pokoknya tonggo disukani napa? Mendoe kambing. daging mendo. Oh, daging mendo nggih. Daging kambing keliru iki. Daging mendo nggih. Sampai daging kambing nggih. Daging. Sampai kelambir nggih. Dagingnya mendo. Lah, ini jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini yang perlu kita garis bawahi, napa niku? Menawi kula jenengan gak ada kelebihan. Lah, menawi gak ada kelebihan menika monggo bagi-bagi kali sinten tonggo. Pun dilihat tonggo ini ku muslim apa mboten. Pokoke tonggo. Bahkan di sini Abdullah bin Amr napa menanyakan gimana tetangga Yahudi itu. Sudah dikasih enggak? Nah, Ranten masih ada hak tetangga yang perlu untuk mendapatkan kebaikan kita. Jadi interaksi yang seperti ini menunjukkan indahnya Islam.
Bukan berarti kalau kita punya sesuatu yang kita pilih yang muslim tok, enggak. Selama itu memang kita punya, monggo dum-dumi sing padha. Diwayahe enggak ada sesuatu ya wis tong wae sing disukani sapa mawon kan ngoten. Tadi ingkang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teng kitab menika wonten faidah hadis nggih. Napa niku istihbabut tahadhi bainal jiran. Anjuran untuk memberikan hadiah atau saling memberikan hadiah antara tetangga. Kenapa? Li'anna dzalika yurithul mahabba wa yazidul mawaddah. Kerana tiyang niku menawi suka saling memberikan hadiah akan mewariskan cinta dan sayang. Tiang sering disukani, ini kan bukti kalau hati kita dekat dengannya. Okay? Sehingga mohon maaf akan tumbuh sayang, akan tumbuh kedekatan hati dengan dia. Maka kadang ini yang perlu kita tunjukkan. Kita menggunakan dakwah dengan cara yang seperti ini. Makanya kadang dakwah dengan cara sosial itu bagus karena mendekatkan ya mereka dengan kita. Hati mereka ibaratnya sudah luluh karena ketika kita dekat dengannya kita sering kasih hadiah. Cuma memang ini perlu biaya banyak. Maka perlu ada kalanya kayak di sini ini. Ngumpulkan donasi untuk apa anak yatim. Ngumpulkan donasi untuk orang-orang miskin. Tidak menunggu zakat fitri. Tidak menunggu zakat fitrah, ya kan? Karena selama ini orang-orang miskin di kampung biasanya dapatnya beras atau yang semacamnya kapan itu? Idul Fitri. Zakat kenapa? Zakat. Padahal mereka makannya tiap hari. Nah, makanya banyak kemudian teman-teman itu berinovasi apa? Berusaha mengumpulkan donasi untuk apa? Santunan anak yatim. Tidak nunggu Muharram ya. Tidak nunggu Suro. Tapi berusaha. Ngapunten, memang perlu biaya. Termasuk mengumpulkan donasi paket sembako lah. Untuk siapa? Untuk melunakkan hati mereka. Ya, untuk melunakkan hati mereka. Biar kita ini napa? Juga empati dengan mereka. Kita tunjukkan napa? Sayang kita. Ya, dengan kita berbagi bersama mereka. Dan ini jamaah luar biasa. Cuma memang ngapunten sekali, ini butuh uang yang banyak. Tapi sekiranya itu ada, ini hal yang menarik yang bisa membantu ya dakwah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik tentang masalah ini. Tapi ini saya dan jenengan kayaknya nggak bisa melakukan. Tapi saya baca. Ini menarik sekali agar termotivasi. Disebutkan oleh Ibrahim ibni Sa'ad an abihi an jaddihi, ya. Lama qadimul Madinata akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman ibni Auf wa Sa'ad ibni Rabi'. Ini bukti ketulusan cinta sayang antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Apalagi kalau tetangga, kan itu. Ketika para muhajirin pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, orang muhajirin pergi ke Madinah, maka di sana kan ada orang-orang Ansor. Maka kebiasaan Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor. Kebetulan ada yang menarik jemaah. Waktu itu ada namanya Abdurrahman ibni Auf. Abdurrahman ibni Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibni Rabi'. Jadi Abdurrahman ibni Auf dan Sa'ad ibni Rabi'. Maka ketika dipersaudarakan, ini kan hubungannya dekat. Padahal sebelumnya nggak kenal muhajirin sama Ansor. Artinya dipersaudarakan karena keimanan. Apalagi nanti dengan tetangga misalkan dia mudah. Lihat kata Sa'ad ibni Rabi' kepada Abdurrahman ibni Auf, ini aktsarul ansori malan. Abdurrahman ibni Auf, sak temeni awakku ini
hartaku, duitku akeh. Jadi saya ini orang Ansor yang banyak hartanya. Fa'aksimu mali nisfaini. Kalau kamu mau, tak bagi duitku loro, tak bagi biaya awakmu wis. Seandainya duitku 5M, urus tengahan wis. Kenapa jamaah? Seandainya duitku 5 juta, ya wis 2,5 juta wis. Jadi menawarkan apa? Harta. Tutup kalau jenengan jemaah. Duitku banyak juta, wis 500 jeng ya. Dari tiang lagi. Jena ya Pak ya. Jadi rela seperti itu. Yang lebih menarik lihat, ngapunten lagi. Tapi saya baca, biar Anda nanti tersenyum ya. Wali imro'atani. Dan saya, kata Sa'ad bin Rabi', punya 2 istri. Fandur a'jabahuma ilaika fasammiha li utallikha. Lihat istriku, mana yang menurut kamu yang menakjubkan dirimu, terus sebutkan namanya, tak talak. Fa idza qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau sudah masa iddahnya habis, maka menikahlah dengan dia. Lihat jemaah, aku punya istri 2, silahkan dipilih yang kamu sukai. Kalau kita pilih yang sing elek dhewe. Nah, betul. Pilih yang sing aku gak suka. Itu tak biasa. Bojone loro, sing diceluk sing pundi? Sing elek. Gak seneng aku wis PN wis rada anu kamonge. Tapi beliau saat Ibn Rabi' bilang, untuk menyenangkan siapa? Abdurrahman ibn Auf. Saya punya 2 istri. Coba lihat, mana yang menurut kamu suka? Sebutkan namanya, tak talak. Allah Akbar. Bisa nggak kita? Nggak bisa, satu sih saya. Nah, seandainya 2 bisa. Sulit sama berbagai istri itu ya. Tapi harus punya 2 dulu lah. Yang istri 2 kita nafikan dulu lah. Kita sulit. Harta. Ayo coba sekarang hartanya. Bisa nggak? Saya punya mobil Agia, siapa ini? Baru dengar. Nah, betul gitu. Lihat, yang ditawari pun punya harga diri. Cuma dihormati. Akhirnya apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahi dirimu, keluargamu, dan hartamu. Allah. Sampai seperti itu mereka menawarkan kebaikan. Jadi nggak nanggung-nanggung, duit dibagi loro, nggak eman. Istri dibagi sampai saudara, nggak eman. Ingat, yang paling disenengi rencane loh, itu yang paling elek loh. Jadi kalau jenengan ya wes PN itu nggak seneng aku, sing elek dhewe. Allah Ta'ala ini jamaah yang dirugikan Allah. Tapi akhirnya beliau apa? Enggak. Tapi tunjukkan saja pasar. Di mana pasar di sini? Maka kata Sa'ad ibn Rabi', saya tunjukkan pasar Bani Qainuqa. Akhirnya kemudian beliau berdagang. Singkat cerita, apa yang terjadi? Dia jadi orang yang sukses. Abdurrahman ibn Auf jadi orang yang sukses karena perniagaan beliau. Lah, pelajaran yang saya ingin sampaikan, bagaimana beliau ini suka berbagi, rela berbagi. Nah, apalagi ngapunten kalau seandainya tetangga kita muslim, juga si kerabat. Tadi kan mohon maaf, kan sesama muslim, bukan ada hubungan kerabat ya kan? Dari muhajirin dari Mekah ke mana? Kenalnya di mana? Baru itu kita sudah bertahun-tahun kan kenal tetangga kan? Nah, ngapunten, maka perlunya Pak, ya kita berbagi. Kalau memang punya, ngapunten, kalau memang punya apa, nggak perlu gede-gede. Mungkin kalau punya pas tanggal 6 ini dari tiang si bayaran tanggal 6 mungkin beli bakso 5 tambah apa untuk anaknya 2, yang 3 bagi tetangga, minggu depan tetangga yang lain. Artinya ada perhatian kita berbagi dengan tetangga.
Kan kita nggak pernah ikut yang macam-macam itu kan di sana ya, paham? Acara macam-macam kan tidak. Nah, kita tunjukkan dengan ini. Ternyata apa? Kita juga berbagi. Kita suka apa? Sosial dengan cara yang seperti ini. Nah, ini contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetangga pun akan senang. Karena siapa sih orang nggak senang kasih hadiah? Ayo, siapa orang yang nggak senang kasih hadiah? Pasti akan senang. Orang dikasih hadiah itu pasti akan senang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lebih-lebih Kalau misalnya ngasihnya pilih-pilih, boleh nggak? baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita masuk bab selanjutnya. Apa itu aqrabihim baban, yang paling dekat pintunya dulu. Kita masuk bab nanti. Jadi kita pas ngasih itu mana yang paling dekat dulu? Dekat dari pintu rumah kita. Cuma ya nanti tentu kita perlu bisa estafet. Minggu ini 3 orang di sekitar pintu rumah saya. Minggu depan agak menjauh dikit. Tapi ada prioritas apa? Kita berbagi. Mohon maaf. Kita kan ini yang jarang. Tidak pernah terus tidak pernah bagi. Terus memang jadi begitu. Soalnya walayadu gila. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kan nggak perlu harus dana besar. Kalau acara-acara yang besar ngumpul-ngumpul kan gede gitu ya. Tapi mungkin 3 bungkus bakso atau 4. 2 minggu lagi 4 lagi. Kita rutinkan kalau ada kelebihan. Ya tentu rutin itu bukan berarti 2 bulan sekali, terserah kemampuan kita. Artinya kita tunjukkan kalau kita ini dekat dengan tetangga. Siapapun tetangga itu. Lihat, orang Yahudi aja dikasih oleh siapa tadi? Abdullah bin Amr. Apalagi sesama Muslim. Mohon maaf. Uqbah ibni Amir, sahabat yang mulia, pernah diwasiati Nabi dengan 3 perkara. Dan 3 ini semuanya nggak enak. Kata Nabi, hei Uqbah, sil man qata'aka, wa'ati man haramaka, wa'fu man dhalamaka. Wabah ini jemaah. Tapi ini menunjukkan Nabi cinta sama Uqbah bin Amir. Apa kata Nabi? Hei Uqbah, sambung orang yang memutus hubungan denganmu. Beri orang yang pelit kepadamu. Maafkan orang yang mendolimimu. Ayo. Siapa yang bilang mudah ini? Gak enak kan beda yang panggil nggih. Apa? Sing enak kan bales-balesan. Gak kunjungi aku, gak tak kunjungi. Medit sampai aku, sepurane gak tak kayak wae ya. Dolimi aku, nanti kiamat ya, tak tagih namanya. Gak dimaafkan sampai dibawa ke mana? Ke hari kiamat. Allah Akbar. Lah disinilah kadang mohon maaf. Kadang kita ini punya tetangga yang gak baik. Kadang mungkin di sini baik-baik semua insyaallah ya. Apa? Gak pernah ngasih kita sesuatu. Pokoknya ketok melo-melo ngerti omah. Panen sak-sak menengahi tok Gak pernah berbagi. Kita jangan meniru itu. Kalau Anda nggak dikasih kok, belikan di pasar. Sampai kirim nanti. Apa? Hadiah untuk jenengan. Masyaallah. Ini di antara apa? Memberi bagi orang yang pelit sama kita. Enteng apa tuh kita, Pak? Ustaz enak ngomong. Sing nglakoni nggih. Maksud kula dos pundi kula jenengan saged sae kali to. Kalaupun mohon maaf ketika sholatnya misalkan nggak sama-sama satu musola, ya nggak masalah penting sholat kan. Tapi hubungan seperti ini tetap harus apa? Kita usahakan baik. Monggo berbagi. Lah ini jemaah. Karena orang kan punya pilihan masing. Jangan memaksa orang karena gak bisa tanpa Allah bukakan hidayah atau kesadaran di kadang mohon maaf di tempat lain sana, saya berbicara di tempat saya, masjid itu sini ada jalan raya di depan, dekat masjid rumahnya, adzan berangkat ke pasar, adzan berangkat ke pasar, dan itu bukan sekali 2 kali, tiap hari.
Kenapa bisa bilang Ustaz? Ya karena memang ketahuan nggak pernah mancing, nah bang. Ada tonggoe mas di sana. Ternyata memang kadang ngapunten manusia itu kan hidayah di tangan Allah. Kalau seandainya dia pergi ke masjid yang lain, alhamdulillah kan kelihatan sholat jamaah. Tapi kadang tidak, memang sengaja tidak sholat. Ini atau tujuan dalil. Atau mungkin meremehkan sholat jamaah. Ya juga ini hal yang sangat kurang bagus. Ya karena kalau di sana kan satu tempat lah. Kalau di sini kan banyak tempat, banyak pilihan. Terserah kita kan gitu. Mungkin menunya di sini kurang bagus, menu yang lain gitu loh ya. Paham maksud saya? Nah seperti itu. Cuma toh kadang tiang niku tadi kadang tidak mendengar panggilan azan. Mendengar sih mendengar, cuma nggak menjawab. Karena memang hidayah itu milik Allah. Allah yang memberikan. Kita nggak bisa. Kita hanya memberikan keterangan penjelasan. Nah, itu jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kalau di sini tetangganya semua muslim insyaallah, oke? Maka perlu dikasih apa? Ini Ustaz nggak pernah beli pedus ya? Cari sapa? Korban yo. Halo. Gimana? Tetangga dapat kan? Kasih ya. Tetangga sholat kasih. Jamaah jamaah dihitung berapa? Tapi tetangga musola kasih. Biar apa? Taklif dulu pendekatan. Perkara terima kasih matur suwun tempurun itu perkara yang lain. Tapi harus kita apa? Kita apa istilahnya? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena tetangga berapapun misalkan kan nggak mungkin banyak. Nah, jangan sampai ya istilahnya dari jamaah ke jamaah lagi. Dari jamaah ke jamaah lagi. Perlu juga untuk apa? Tetangga musola, tetangga kita. Makanya mohon maaf, ini cerita saja. Kadang di sebuah tempat itu ya kita itu diserai oleh panitia tertentu untuk ngasih ke tetangga kita. Artinya apa? Bukan jamaah, tapi Ustaz ini ada lebih nih. Mungkin Anda punya tetangga, kasih Ustaz. Nyata itu juga bagus loh. Untuk apa? Melunakkan hati mereka. Kalaupun mereka belum ikut ngaji sama kita, nggak masalah. Yang penting mereka dapat manfaat dengan adanya kita. Makanya kan ketika Nabi ditanya, ya Rasul, manusia yang bagaimanakah yang dicintai Allah itu? Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia dan satu riwayat manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka kalau bisa dengan adanya ini musola ada kemanfaatan. Momen mungkin Ramadan, momen mungkin belai apa mau mendol, belai pedus, mau dikasih. Ya ini jamaah yang meskipun mereka kaya, meskipun mereka suki, kenapa tonggoe? Mohon maaf, karena kadang kan kita usahake duit, wis belai dewe, itu kan iya. Tapi kita ingin mendekat, merangkul nih, iya. Coba Anda kalau seandainya seperti itu, mohon maaf, jenengan nggak pernah sholat ke tempat tertentu, ke musola tertentu. Ternyata musola itu ngasih dengan daging, gimana? Apa perasaan Anda? Ternyata perhatian dengan saya. Orang kalau diperhatikan akan bisa apa? Nah, paling enggak, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata baik-baik orang pulau-pulau situ ini Pak ya. Nah, seperti itu maksud saya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini memang membutuhkan biaya. Maka memang dalam dunia dakwah itu memang harus ada yang kaya ya. Harus ada yang menjadi orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya kita pikul bareng-bareng lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting jangan sampai lupa dengan lingkungan. Yang kedua, al-ihsanu ilal jari ghairil muslim wa ghairil abid lahu azimul athari fi da'wa ila Allah. Lihat, berbuat baik kepada tetangga meskipun tidak muslim, meskipun nggak ahli ibadah. Ojo, tukang mabuk itu jadi kayak jangan, tetap kasih aja lah. BE tadi kasih
mohon maaf daging, terus akhirnya tobat, sergap sholat, kan gitu. Gara-gara nggak pernah datang ke musola nggak dikasih, padahal tombol dewi. Jangan. Lihat kata beliau, kasih meskipun dia nggak ahli ibadah. Kenapa? Lahu azimul athari fi dakwah. Karena itu akan berpengaruh besar dengan dakwah. Oh ternyata gitu ya, baik ternyata orang-orang itu. Padahal aku nggak pernah nyopol. Padahal sering tak rasani loh. Padahal aku nggak pernah mancing musola itu. Dikasih loh, masya Allah. Sekali seperti itu. Kalau 2 kali, 3 kali, Allahu Akbar. Nah ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga kata ulama, disertai amnil fitnah dengan syarat kalau itu aman fitnah. Jadi kita berkhusnudzon memang untuk memeluk dia, merangkul dia, maka nggak masalah. Ya, ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena ngapunten, kula jenengan ini hidup bermasyarakat, kadang menemukan tetangga yang fasik, nggak teman-teman soleh gitu loh ya. Kula jenengan nggak sama, nggak teman-teman soleh ya kan ya. Halo, kadang subuh ya kerina, kadang subuh masbuk, kadang duhur ya jamaah, ya betul. Ya nggak rutin baca Quran. Niku soleh teman nih kira-kira. Kan nggak soleh teman kita nih ya. Lah ada orang yang mungkin lebih buruk dari kita, tapi tetap jangan mereka rendahkan. Mereka jangan direndahkan. Meskipun mereka orang-orang yang nggak begitu baik, kalau anda punya kelebihan, kata mu'alif, kasih, berbagi. Bekto dengan anda mengasih, nyukani, dia bisa sadar, anda bisa merangkul dia, diajak untuk sholat jamaah loh. Ini sarana yang luar biasa. Makanya lihat di antara metode Abu Bakar As-Siddiq berdakwah apa? Memerdekakan hamba sahaya kan, Bilal dibeli misalkan. Bahkan 6 sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam gara-gara siapa? Tangannya Abu Bakar. Dakwah beliau luar biasa. Jadi rela dengan hartanya pun dikeluarkan untuk dakwah. Tadi sini ngapunten, saya bilang tadi, kadang kita perlu mengeluarkan uang untuk mengembangkan dakwah. Tadi contohnya, coba kira-kira orang miskin di RT musola ini berapa? Ditata, 5 orang Ustaz. Disuruhnya lebih sementara. Kita bikin sembako, isinya beras 5 kilo, minyak 2 bungkus. Kita kasih orang miskin tadi. Ini program pertama. Saya kira pasti orang miskin akan matur suwun. Kenapa? Karena mereka biasanya dapat apa? Pas riroyodo. Alhamdulillah sekarang kadang dari pihak desa ada sembako, kadang-kadang atau BLT. Alhamdulillah. Cuma BLT sekarang syaratnya yang dapat harus vaksin dulu katanya. Ini salah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Jadi ini contoh yang indah yang datang dari siapa? Abdullah bin Amr, yang beliau perhatian dengan tetangganya yang Yahudi aja tetap diperhatikan, balik sesama Muslim. Ingat, beda ngomongin, tapi tetap diperhatikan. Kenapa? Karena kita tetap dapat pahala loh dengan ngasih kepada mereka. Balik yang Muslim tonggo, saya butuh apa balik? Nah, balik yang sering dengar apa? Pakai utang ya, jangan bantu aja. Nah ini sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Imam Bukhari terhadis 106 ugi sami hadisnya dari Aisyah. Rasi Aisyah sami itu Rasulullah yaqul. Sami kali wau mazal Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu la yuwarrithu. Jibril menikah senantiasa terus berwasiat dumateng kula terus Nabi tentang tetangga. Hampir-hampir aku menyangka menawi tangga niku angsal warisan. Sami dengan ini jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Poin selanjutnya biar ada hubungannya, apa itu? Imam Bukhari punya bab 58, bab yuhdi ila aqrabihim baban. Memberikan hadiah kepada tetangga
yang paling dekat mereka itu pintu rumahnya kepada kita. Jadi mana tetangga kita yang paling dekat dengan kita? Itu yang perlu untuk diprioritaskan dengan tadi. Milih-milih, silakan, tapi yang paling dekat dulu. Yang paling hijau dulu. Kata Nabi kata Imam Bukhari, hadatsana Hajjaj ibnu Minhal, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Abu Imran, qala sami'tu Talha an Aisyah. Jadi Imam Bukhari dapat dari Hajjaj ibnu Minhal, beliau mendapatkan dari Syu'bah, beliau mendapatkan mengabarkan kepada saya Abu Imran, aku mendengar dari Talha dari Aisyah. Kata Aisyah, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Niki curhatane Aisyah. Nabi, kula niki enggak ada tangga kalih. Sing pundi sing kula dhisikaken menawi kula nyukani hadiah. Nah, niki sama. Jadi beliau curhat enggak ada jaraini, dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, kemanakah hadiah saya ini saya berikan? Apa jawaban Nabi? Qal ila aqrabihima min kibaban. Ya, kamu kasih kepada dua orang tadi itu yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Artinya yang paling mepet ketemu. Ustaz, itu yang pundi niki? Ngarep apa mburi iki? Waduh, bingung niki iki. Namanya pintu biasanya pundi jamaah? Ya tengah jam. Tengah itu jalan keluar deh, pintu keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz tengah jadi gini buat wonten nggih, itu gini-gini ya. Intine pun sing paling dekat dengan rumah kita. Ustaz ternyata kok mak dhewe iki apa? Mak be bapak nih. Loh, niku kan wajib yang kita nafkahi nggih. Ya jelas di nomor satukan. Makanya nggak boleh bayar zakat kepada bapak, ibu, dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau hadiah, nggak boleh mawon. Cuma mosok toh hadiah dengan bapak ibu, tak ngoten. Nggih, jenengan beli 2 atau 3, sing setunggal kali kayak bapak ibu, sing setunggal tonggo, tak ngoten wae. Halo. Beli bakso 3, siji loro bapak ibu, sisa situ sing paling hidup kan sampean sinten? Oh Yuna, ya wis kan dikai ngoten lho nggih. Lan iki jamaah kang diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenging napa sih terus mu'alif kok tonggo dhisik? Lihat kata beliau. Li'annal jarul qariba yara ma yadkhulu baita jari minal ma'akil wal mata fayatasawwafu laha bikhilafil ab'ad wa li'annal jarul aqrabu istima'an li khabarihi jari wa asra'u ijabatan lahu fima yaqu alaihi minal muhimmat wala siyama fi awqatil ghaflah. Insyaallah kene napa kita kok ngasih sing paling ide soalnya sampean ngelebokno sesuatu nang omah sampean paling ketok dhewe. Sampean tak kok boleh bawa sak-sak mangga. Kira-kira napa? Kita mboten bawa iki. Boleh. Toko mudik sak-sak mau mangga rek ketok. Toko pasar tuku rambutan tak kresek, ketinggalan mboten? Malah ya tok rek. Mas ngapunten mungkin. Terus, mohon maaf, masak napa? Rawon, ambune paling napa? Paling dhisik dhewe. Kalau sing adoh, ketinggalan mboten? Sampeyan gawa sak kresek rambutan di pasar. Sampeyan mudik, ngotot sak-sak mangga. Sampeyan masak soto, sing ambu sinten? Sing adoh apa sing idek? Masa oleh ambu idok. Aduh, masak-masak kok. Tapi gak tahu ini bae. Nah, ini bisa makan kita kan. Akan perlu pun hanya dapat baunya, pun hanya memandang dok. Itu sak kebo, mangga. Gak kecil pertama bahasanya. Meskipun ini gak boleh tetangga itu arah-arah. Ketika ini alhamdulillah. Kalau enggak ya situ nggak noy ya mungkin mau ditol bang. Ya itu sama. Jadi kata mu'alif, karena tetangga dekat itu dia melihat
apa-apa yang masuk ke rumah kita, baik dari makanan atau yang lainnya, termasuk bau-bauan tadi, ya, maka mereka lebih berhak. Nah, lebih-lebih kata mu'alif, lebih-lebih kalau ada keluhan dari tetangga, artinya dari kita, yang paling dengan guru siapa? Tolong, siapa yang dulu di sini? Paling pertama, tekan. Iya. Lampu mati, yuk tolong, senter yuk. Yang paling tolong kita, sengit, sengaja tolongin, mudah kerumu kan. Bahkan kalau kita butuh bantuan, yang paling cepat nolong siapa? Yang paling dekat. Bahkan kalau kita kepepet, misalkan ada hal yang darurat, yang paling hidup dulu. Karena ini jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, yang bagi mura'atu masyairil jaril akrab, sudah selayaknya kita menjaga perasaan tetangga yang dekat. Jadi kita juga perlu main apa ya, main perasaan. Makanya mohon maaf kalau seandainya kayak mohon maaf Ramadan buka bersama, kiri ini itu ya, paham ya Pak? Masa ketok kodaan itu buka bersama, tapi nggak nyampe ini gitu ya Pak ya. Ini gitu loh. Kenapa mereka melihat dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada dulu ya. Oh. Silakan. Hadis tadi, ya setelah kita tanya jawab. Taqdimul ilmi alal amal. Didahulukan berilmu sebelum beramal. Loh, mana buktinya? Lihat, lidzalika sa'alat Aisyatu an hukmil mas'alah qabla al-mubasyarati fil amal. Qabla al-ihda. Sa'alat, ya, qalat ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiya. Buktinya tadi Ummul Mukminin Aisyah nggak langsung ngasih hadiah kepada tetangga, tapi tanya dulu, Rasul, saya ini punya dua tetangga, kalau saya akan memberikan hadiah, mana yang paling saya dahulukan? Jadi sebelum beramal apa? Tanya dulu agar punya ilmu. Maka kemudian Nabi menunjukkan apa? Ila aqrabihima min baba. Maka kepada tetanggamu tadi yang paling dekat, yang pintunya denganmu. Artinya amal kita ini atau amal apapun selayaknya kita ilmui dulu. Jangan sampai belum berilmu terus langsung beramal, takutnya keliru gitu loh. Jadi kedah didahulukan ilmu saat dari ilmu dengan beramal. Makanya tidak heran ya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, ya, apa itu? Al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis yang kita mau paling tidak ngapunten menjadikan kula jenengan bisa tercerahkan dan kita lebih peduli dengan siapa? Tetangga kita. Karena tetangga itu banyak. Lebih-lebih kalau memang mereka semua muslim, sampai kalau seandainya bukan muslim, tetap kita perlu berbagi dengan mereka ketika kita punya kelebihan. Dan kalau bisa memang diagendakan apa 3 bulan sekali atau apa yang 4 bulan sekali. Kalau punya kelebihan gitu tentunya gitu. Kalau enggak, ya boten. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu bagian dari kita sayang dekat dengan mereka. Kita ingin merangkul mereka, bukan malah kita menjauh kepada mereka atau dari mereka. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab masalah ini atau masalah yang lain. Kami semoga akan wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita menghadapi yang paling dekat dengan pintu rumah kita itu orangnya kaya, tapi yang agak jauh itu orangnya sangat membutuhkan. Mana yang kita tahu?
Oh ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dari hadis tadi Nabi menunjukkan itu yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Tapi kadang di sisi yang lain kita bisa memberikan kepada orang yang paling membutuhkan jika memang itu meskipun jauh dari rumah kita. Maka kalau kita timbang dari segi kemanfaatan, tentu lebih baik, mohon maaf, bagi orang yang membutuhkan tadi. Meskipun pada asalnya kita hendaknya memberi kepada siapa? Yang paling dekat. Tetapi saat itu yang paling jauh kok membutuhkan, malah utang numpuk, ya sudah itu saja dulu. Tapi ingat, tetap nanti kalau punya kelebihan, tetangga kita yang dekat dikasih. Jangan mentang-mentang kaya nggak pernah dikasih. Jangan. Oh dia nggak pernah ngasih, Ustaz. Ya apa? Dia bakhil, kita jangan bakhil. Ya masa bakhil dibalas dengan medit, dibalas dengan medit. Kok Ustaz? Ya. Boten. Kalau dia nggak suka ngasih kita mau tetap ngasih aja. Jangan melihat besarnya, tapi lihat empati kita. Kalau kita hadiah itu dilihat karena besarnya, kadang kita meremehkan. Sarung itu pakai omah. Tapi lihatlah orang ketika ngasih sarung kepada kita. Ternyata apa? Dia peduli, perhatian, itu yang perlu kita hargai. Nah, jadi kan juga sama. Meskipun dia kaya, boleh kita kasih hadiah. Perkara dia nanti nggak dipakai itu kan urusan dia. Tapi kita sudah menunjukkan apa, kita dekat dengan dia. Ustaz, tak tahu apa ya. Makanya dengan cara itu BE tadi ya berubah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah dikatakan tapi sulit diamalkan ya. Tapi ya, silakan. Dua apa Pak? Gini udah. Setengahnya dua itu. Ada lagi kejadian saudara kita sangat membutuhkan sekali satu rumahnya. Iya. Terus ada orang juga membutuhkan sama lah derajat kebutuhan. Iya. Tapi rumahnya dekat. Iya. Mana yang didahulukan? Apa saudara membutuhkan rumahnya jauh? Saudara senasab. Ya saudara Saudara Muslim. Turunan. Nasab. Nasab. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang sama-sama membutuhkan dibagi dua. Karena urgen sekali toh dengan. Tapi kalau seandainya bisa ditunda, yang paling membutuhkan dulu kita bantu. Untuk yang membutuhkan yang nggak terlalu minggu depan, 2 minggu lagi. Tapi Ustaz barengan nih, kok udah butuh noy, bagi aja wis. Dibagi aja biar dapat kebaikan dua-duanya. Kenapa? Karena ada kalanya ketika kita membantu orang yang sangat membutuhkan, itu lebih baik daripada kepada orang yang lain meskipun itu dekat dengan kita. Kenapa? Dia sangat, kalau nggak ditolong wes untuk bahaya, nggak mangan anaknya, gitu loh. Kita tolong karena dia urgent. Yang lain mungkin bisa ditunda, minggu depan, mungkin 5 hari lagi mau. Nah seperti itu. Jadi kita prioritaskan mana yang paling membutuhkan, itu juga perlu. Apalagi yang membutuhkan itu satu nasab dekat dengan kita. Nah seperti itu. Tentu jenengan akan bisa memilah dan memilih loh. Sebenarnya bisa memperkirakan, ini paling butuh sih, ya wis monggo. Meskipun kita nggak menafikan yang dekat yang membutuhkan, yang mungkin tapi tidak terlalu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya sama, saudara kacek 5 ngoma ambil tonggo mepet, ya wis mepet sih ya. Ya, mepet mau punya dengan keumuman apa tadi? Hadis Aisyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan ada hadis juga yang mengatakan bahwa kalau kita bersedekah kepada orang